Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sungai AR. Salam sedulur sungai dimanapun kalian berada. Terima kasih yang telah mengklik video dari kami. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Ya, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Sugeng. Oh iya. Ya. Kira-kira dalam video kali ini mau berbagi cerita apa kepada penikmat cerita? Oke. Jadi malam ini saya mau bercerita tentang pengalaman teman saya yang kemarin diceritakan kepada saya pada waktu dia bekerja di peternakan ayam, Mas. Jadi dia bekerja di peternakan ayam, sama bosnya itu dikasihkan disewakan lah tempat, yaitu tempatnya rumah tua. Nah di situ juga dia bertemu dengan makhluk tinggi besar berbulu, Mas. Jadi itu yang mau saya ceritakan malam ini. Waduh, dari ceritanya sudah terlihat serem. Mungkin sosok seperti apa? Untuk cerita selengkapnya, mari kita simak bersama. Ya, Mas Sugeng, malam ini saya mau menceritakan tentang kisah teman saya yang bernama Mas Gunardi. Mas Gunardi. Ya, nah, kemarin dia mengirimkan cerita atau menceritakan lah kepada saya tentang pengalamannya tentang berhubungan dengan makhluk gaib, Mas. Jadi pada waktu itu dia bekerja di tempat peternakan ayam. Ya maaf, daerahnya tidak bisa saya sebutkan, Mas. Jadi pada waktu itu dia berdua dengan temannya disewakan sebuah rumahnya rumah tua, Mas, itu. Iya. Ya, terus di belakangnya rumah itu dibuatkan kandang lah ayam buat pembesaran ayam lah intinya. Iya. Ya. Kejadiannya pada waktu itu teman saya sih biasa-biasa saja sebenarnya. Pada waktu masuk ke rumah itu biasa-biasa saja, tidak menemukan hal yang ganjil. Cuma gimana ya, namanya rumah tua itu kan ya mesti auranya negatif kan, Mas. Itu kira-kira apa tuh? Rumah tuanya sudah lama tidak ditempati atau gimana emangnya? Kurang lebih sekitar hampir 12 tahun lah, Mas. Katanya agak ditempatin, Mas, itu. Jadi sewanya juga agak miring itulah, Mas. Oh ya, yang agak miring, jadinya bosnya mengontrak itu. Terus singkat cerita dibuatkanlah kandang ayam di belakang rumah itu kan masih luas, Mas. Belakangnya masih luas, dibuatkan buat itu pembesaran ayam. Iya. Ya, kisah dimulai dari pas malam itu. Teman saya kan berdua, namanya Mas Gunardi, yang satunya namanya Arif, Mas. Mas Arif itu, ya Mas Arif itu udah ngomong, nggak usah takut lah, rumah tua kayak gini nggak masalah, yang penting kita nggak ganggu, mereka juga nggak akan ganggu. Ya, cuma gitu, Mas. Positive thinking lah. Ya, positive thinking lah. Masalahnya mereka berdua kan kerjanya siang malam. Kalau pagi mereka juga membersihkan kandangnya, ngasih makan, terus ngasih air minum. Nanti malam biasanya mengganti gas yang buat pemanas itu, Mas. Ya. Jadi buat pemanas biar ayamnya tidak kedinginan, Mas, katanya. Ya. Itu. Singkat cerita, pada waktu itu teman saya yang nama Mas Gun, dia terbangun malam-malam karena dia teringat gas yang dibuat pemanas itu hampir habis. Nah, terus dia ke belakang mengambil gasnya, terus mengganti. Pas waktu mengganti gasnya itu, dia merasa agak merinding, Mas. Badannya kayak, ya mungkin ada yang aneh gitu lah. Itu perkiraan jam berapa, Mas, katanya? Ya tengah malam, Mas, kurang lebih. Ya. Yang dia ceritakan ke saya kurang lebih tengah malam. Ya, dia mengganti gas itu sekitar kalau nggak 3-4 lah. Masalahnya ayamnya juga lumayan banyak, Mas, itu. Ya, pas waktu mengganti itu tiba-tiba dia itu merinding banget, Mas. Terus dia menoleh ke kanan ke kiri. Apa ya ini? Kok perasaan saya agak nggak enak gitu, ada apa ya? Rupanya di belakang agak nyerong gitu kan ada tandon air besar, Mas. Iya. Di situ tiba-tiba muncul sosok berbulu gede banget, Mas, katanya. Hampir 2 kali ukuran manusia. Itu pada waktu itu si Mas Gunnya sendiri apa? Sendiri, Mas, temennya tidur. Oh, temennya tidur. Iya, temennya tidur. Terus dia melihat sosok itu tinggi besar, Mas, matanya merah, giginya runcing-runcing gitu, Mas. Terus matanya itu sorotannya tajam mengarah ke dia. Dia cuma diem saja, cuma diliatin gini. Terus dia juga terus meneruskan pekerjaannya mengganti gas itu. Tadi, ya. Ya dengan perasaan yang agak-agak takut-takut gimana gitu, Mas, katanya. Setelah itu dia masuk lagi, sudah selesai dia juga merinding masuk kamar, dia tidur.
keesokan paginya Mm-mm. dia bercerita kepada temannya namanya Arif. Mas Arif. Ya Arif, Mm-mm. tadi malam aku ketemu genderuwo loh. Loh, di mana? Di atas tandon air. Jam berapa? Pas waktu aku mengganti gas, dia bilang gitu. Ah, kamu malah ngada-ngada. Enggak, saya beneran ngeliat. Si Mas Arifnya nggak Ya, percaya nggak percaya. dengan cerita Dia kan Mas Gun. ya kayak orang itu gimana ya, agak lumayan punya nyali lah intinya. Ya. Nah, setelah dibilangin Mas Gun kayak gitu, agak sore Mm-mm. dia itu berinisiatif dikencingi Mas itu. Si apanya? Tandon, Tandonnya. ya cagaknya Ah. tandon itu kencingi lah, biar ya mungkin mikirnya biar nggak ganggu lah, biar nggak ganggu lagi. Mereka kan bekerja siang malam Mas. Iya, Maksudnya ah. kalau malam diganggu lagi nanti lama-lama kan juga nggak enak Mas perasaannya. Dikencingi. Setelah dikencingi itu esok malamnya badannya panas dingin Mas itu. Namanya Mas Arif. Yang Mas Arif. Ya. Mm-mm. Terus Mas Gunnya juga bingung dia harus gimana gitu Mas. Masalahnya kan kalau dia kerja sendiri nggak bisa, masalahnya ayamnya banyak banget Mas itu Mas. Tapi itu si genderuwo sempat muncul lagi atau gimana? Enggak, tidak muncul lagi Mas Setelah itu. dikencingi itu. Enggak, tapi yang kencing itu badannya panas dingin Mas. Oh, gitu. Iya. Setelah itu teman saya yang Mas Gun ya inisiatif lah, dia mencari orang pintar. Mm-mm. Terus ya diberi air lah, biar netral lagi mungkin ya, katanya orang Jawa. Setelah diminumkan, setelah itu dia sudah sadar lagi, udah nggak sakit lagi, ya udah nggak masalah. Terus namanya kalau nggak salah 2 hari apa 3 hari setelah kejadian itu, Iya. si Mas Gun itu kan tidur sendiri, biasanya tidur berdua, kan di situ kamarnya 2 Mas, biasanya tidur berdua sama Mas Arif. Nah pas waktu itu dia tidur sendiri di kamarnya. Iya. Ya, setelah tidur di kamarnya, tiba-tiba dia merasa kok ada yang gimana? Kata orang Jawa ngeloni lah. Ada yang ngeloni dia gitu. Ada yang nemeni lah. Ada yang Nemeni nemenin, waktu nah. tidurnya dia. Terus dia mikir antara sadar sama nggak sadar. Terus dia mikir loh, saya kan tidur sendiri. Nah siapa ini? Ini tangan siapa? Ini badan siapa? Heeh. Baunya nggak enak. Dia bangun, dilihat itu masih di situ Mas genderuwonya. Oh, berarti Jadi tidur. selang berapa hari, 3 hari tadi. Iya. Si genderuwo muncul lagi di. Ya, di tapi samping. di Mas Gunardi Mas itu Gunardi, tadi ya. ya. Heeh. Terus dia langsung bangun. Setelah bangun dia refleks ngambil HP, terus di video lah. Sempet kerekam itu Mas. Ya, sempat rekam tapi katanya nggak bisa dia Mas. Setelah itu HP-nya udah nggak bisa diakses lagi, udah mati kalau nggak salah HP-nya. Oh, gitu, tapi dia ya. juga sempat memotret Mas, sempat memotret juga. Ya nanti kalau nggak salah ada lah fotonya buat teman-teman penikmat cerita Ya, misteri. Langsung dari Mas Gunardi. Iya, langsung dari sumbernya langsung Mas Iya. nanti. Iya. Setelah itu dia kabur, lari Mas dia. Tapi temannya yang Mas Arif itu nggak bangun. Terus dia baru kembali sekitar hampir subuh. Dia lari terengah-engah hampir subuh. Dia membangunkan temannya. Temannya yang tadi juga takut juga sama takutnya Mas. Masalahnya dia kan juga sempat 3 hari 3 malam Iya, panas itu gara-gara tadi. kencing tadi ya. Iya, Ha-ha. itu tadi. Setelah itu mereka itu berinisiatif ya berdoa lah Mas, biar si genderuwo itu tidak mengganggu lagi. Iya. Ya, aman. Setelah berdoa itu setelah beberapa hari tidak ada kejadian apa-apa Mas, sudah aman-aman saja. Dia mengganti gas nggak apa-apa. Kadang malam-malam itu dia ngasih makan lagi juga nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Ya setelah itu berapa bulan lah, kurang lebih kan kalau ayam itu sekitar 3 bulan sampai 40 hari ya Mas panennya. Ya, Nah, setelah panen itu dia menelpon temennya buat untuk ngambil ayamnya untuk diantarkan ke gudang kalau nggak salah. Nah, pas dia ngerekam itu, pas dia temennya ke sana mau ngambil ayam, itu inisiatif Mas Gunardi itu ngerekam. Ya buat laporan bosnya lah. Kalau sudah Kalau ayamnya diangkut ayam tadi. sudah diangkut, Ah. sudah diambil Ah. gitu. Dia ngerekam buat inisiatif buat laporan bosnya. Nggak terjadi apa-apa Mas. Cuma pas waktu itu Mas Arif sama Mas Gunardi mendengar suara kayak cewek itu teriak-teriak sama gimana Mas ya? Menjerit gitu, teriak, Mas. menjerit Apa? sama ketawa itu kencang banget Mas. Tapi di video itu tidak ada apa-apa Mas sebenarnya. Maksudnya tidak ada penampakan sama sekali. Terus yang video tadi Mm-mm. itu apa mendengar apa enggak Mas? Iya, 2 orang itu mendengar, Heeh. tapi yang sopir sama kuli-kuli yang ngangkut Yang itu ngangkat. nggak ada yang dengar Mas, nggak ada yang tahu. Gitu. Iya. Setelah itu ya dilaporkan, truknya kan udah berangkat Mas. Heeh. Nah, besoknya lagi bosnya tanya, Gun, kamu kemarin rekam apa Gun? Lah ini kok di sini kok ada ini loh? Apa bos? Ini ada penampakan kayak gini, masa kamu nggak lihat? Pas kemarin saya rekam nggak ada apa-apa bos. Setelah itu Mas Gunnya kan sama totalan kembali ke kantornya bosnya. Yaitu dilihat
di atasnya truk, di atas tempatnya buat naruh ayam. Naruh ayam Itu tadi, ya. dia kayak gimana ya? Kayak orang bersila gitu loh Mas. Bersila itu sambil ketawa kencang banget. Heeh. Ya itulah. Jadi kejadian rentetan kejadian mistis yang dialami teman saya Mas Gunardi dan temennya, itulah kejadiannya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selamat Mas ya. Nah, udah aman Mas. Sekarang kemarin sudah dibuat apa ya, yasinan kalau orang Jawa, yasinan sama tahlilan ya, biar buat mengusir benda-benda seperti itu Mas. Buat Iya. mengusir makhluk-makhluk seperti itu biar nggak ganggu lagi. Iya. Jadi begitulah Mas ceritanya teman saya. Pengalamannya dari Mas Ya. Gunardi sama Iya, Mas Gunardi, Mas Arif ya. Iya, Berarti. sama Mas Arif. Dua Ya. orang itu. Ya, mungkin ceritanya dari Mas Gunardi dan Mas Arif bisa kita jadikan pengalaman. Kita itu hidup selalu berdampingan, Iya, Mas, benar. ya kan? Iya, berdampingan Mas. Jadi kalau semisal ada kejanggalan atau apa, ya gimana lagi, kita harus kembalikan lagi seperti tadi dicontohkan, kita mendoakan Ya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. amin, amin. Ya. Ya, cukup sekian video dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa jika kalian merasa video kami apa itu namanya bisa Ada untuk kurang-kurangnya, dijadikan pengalaman atau bahkan kalian juga pernah merasakan seperti itu, bisa untuk kalian share ke teman-teman sosial media Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.